Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Ya, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Siti Nurjana dan ada teman saya Mbak Triwindi Astuti dan juga Mbak Umu Azizah Kamila Rifan. Di sini kita akan mereview bersama mengenai persamaan kuadrat yang teman-teman pastinya sudah mengenal sejak di bangku SMP ya kan. Jadi apa sih persamaan kuadrat itu? Ya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 atau berorde 2 dengan bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syaratnya a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ya a tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena ketika a sama dengan 0 maka pangkat tertingginya bukan lagi 2. Padahal untuk persamaan kuadrat sendiri itu ciri-cirinya harus berpangkat 2 ya. Jadi untuk membedakannya tuh di situ. Jadi ketika ada soal misalkan x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0, itu termasuk persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Tetapi ketika ada soal 6x ditambah 12 sama dengan 0, itu merupakan bukan persamaan kuadrat karena apa? Pangkat tertingginya itu 1. Nah, ketika teman-teman di sini sudah bisa membedakan antara persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat, kalian bisa menentukan cara untuk menemukan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini ada 3 cara nih, teman-teman. Yang pertama yaitu memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir itu menggunakan rumus kuadratik. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan mengenai cara menentukan akar kuadrat menggunakan langkah memfaktorkan. Nah, tadi diingat-ingat ya, untuk bentuk umumnya dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 0. Ya, jadi ketika kalian ingin menggunakan memfaktorkan, langkahnya kalian harus menemukan atau menentukan 2 angka. Angka di sini kita sebut saja P dan Q. Ketika 2 angka tersebut dijumlahkan akan menghasilkan B. Dan ketika 2 angka tersebut dikalikan akan menghasilkan C. Jadi secara logika dari cara itu kita memperoleh 3 jenis. Yang pertama ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi di sini untuk b dan c itu positif. Maka untuk dua bilangan tersebut p dan q pasti keduanya positif. Kenapa? Karena ketika p positif ditambah q positif sama dengan b-nya pasti positif. Dan ketika p positif dikali q positif pasti sama dengan c-nya juga positif ya, karena ini sudah betul. Untuk jenis kedua itu ada ax kuadrat dikurangi bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini kalian mengetahui bahwasanya nilai b itu negatif dan nilai c itu positif. Ketika kalian menjumpai soal yang seperti ini, maka kedua bilangan itu p dan q itu pasti negatif semua. Karena apa? Ketika negatif p ditambah negatif q pasti hasilnya negatif b. Dan ketika negatif P dikali negatif Q pasti hasilnya positif C ya. Begitupun pada jenis ketiga itu ada ax kuadrat ditambah bx dikurangi c sama dengan 0. Di sini yang kalian fokuskan yaitu di c negatif. Nah, dan apapun tanda yang pada b baik penjumlahan atau pengurangan, maka kedua bilangan yaitu P dan Q pasti salah satunya negatif. Karena apa? Ketika P positif ditambah Q negatif, pasti hasilnya bisa positif ataupun bisa negatif tergantung pada angkanya ya. Dan ketika P positif dikali Q negatif, pasti hasilnya negatif C ya. Udah sesuai ya. Jadi ketika kalian
mengerjakan menggunakan metode ini, maka langkahnya itu dari persamaan umum atau bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Dari faktor yang diperoleh tadi x plus p dikali x plus q sama dengan 0, kemudian kalian tinggal memisahkan dengan cara x plus p sama dengan 0 atau x plus q sama dengan 0. Jadi untuk nilai akar dari faktor tersebut adalah x sama dengan negatif p atau x sama dengan negatif q. Untuk mempermudah kalian dalam memahami ketiga jenis ini, maka langsung melihat contoh saja ya. Untuk contoh soal pertama, ini terdapat soal x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan kuadrat ya, yang pertama karena pangkat tertingginya itu 2. Setelah itu kalian mencari b dan c. Untuk b nya itu 7, c nya itu 12. Berarti ini positif semua sesuai dengan jenis yang pertama. Ketika b dan c itu positif semua, maka pq-nya juga pasti positif. Nah, langkahnya kalian mencari dua angka yang apabila dikali hasilnya 12 dan dijumlah hasilnya 7. Jadi yang dikali 12 itu positif semua, berarti kan 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4 ya. Setelah itu tinggal kalian menjumlahkan kedua angka ini menjadi 13, 8, dan 7 yang sesuai dengan persamaan di atas atau bilangan yang memenuhinya yaitu 3 dan 4 ya, karena 3 dikali 4 itu 12, 3 ditambah 4 itu 7, sehingga faktornya mendapatkan x plus 3 dikali x plus 4 sama dengan 0. Kemudian dipisahkan x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi untuk akar dari persamaan tersebut adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 4. Sampai sini paham? Ya, jika sudah kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua terdapat soal x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Ayo coba, ini sesuai dengan jenis keberapa? Ya, ini sesuai dengan jenis kedua, yaitu b-nya yang negatif dan c-nya itu positif. B-nya itu negatif 6 dan c-nya itu 8. Jadi untuk jenis ini pasti kedua bilangan tersebut adalah negatif. Jadi tugasnya kalian mencari dua angka negatif yang apabila dikalikan hasilnya itu 8 dan ketika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Jadi berapa? Dua angka negatif yang hasilnya dikali itu 8. Ya, berarti min 1 dikali min 8 dan min 2 dikali min 4. Nah, apabila dijumlahkan jadinya min 9 dan min 6. Jadi dari perkalian ini yang memenuhi bilangannya yaitu min 2 dan min 4, sehingga faktornya menjadi x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Jadi untuk akarnya dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. Dan untuk yang ketiga, jenis ketiga yaitu x kuadrat plus 2x sama dikurangi 15 sama dengan 0. Di sini yang negatif itu c ya, sesuai dengan jenis ketiga. Jadi salah satu pasti negatif dan satunya itu positif. Jadi kalian mencari dua angka, satu positif dan negatif. Jika dikali hasilnya itu negatif 15 dan ketika dijumlah hasilnya itu 2. Ya, jadi untuk yang dihasilkan itu negatif 15 dikalikan itu berarti 1 dikali negatif 15, negatif 1 dikali 15, 3 dikali negatif 5, dan negatif 3 dikali 5. Kemudian kalian menjumlahkan menjadi min 14, 14, min 2, dan 2. Jadi dari semua yang kalian cari ini, bilangan yang memenuhi adalah negatif 3 dan 5, karena negatif 3 dikali 5 itu min 15, negatif 3 ditambah 5 itu 2, sehingga faktornya itu x min 3 dikali x plus 5 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0.
sehingga akarnya yang diperoleh adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 5. Sampai sini paham? Ya, jadi untuk ketiga jenis ini adalah kalian ketika mengerjakan A-nya itu 1 atau koefisiennya 1 ya, koefisien dari variabelnya itu 1 ya. Tetapi ketika A-nya itu negatif atau bukan negatif, kurang dari 1. Tadi kan 1 ya. Ketika kalian menemukan soal yang A-nya itu kurang dari 1, maka caranya kalian harus membuat menjadi persamaan X kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Dengan cara kalian mengalihkan seluruh persamaan di soal tersebut dengan bilangan penyebut ya, yaitu A tadi. Misalkan langsung masuk ke contoh. Contohnya itu X kuadrat per 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kan X-nya itu A-nya itu kurang dari 1 ya kan. Jadi kalian harus mengalihkan dengan penyebutnya. Penyebutnya 2, berarti X kuadrat per 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0 dikalikan 2. Jadinya X kuadrat per 2 ya dikali 2 itu jadi X kuadrat. 3X dikali 2 jadinya 6X. 4 dikali 2 ditambah 8 ya. Jadinya yang diperoleh itu X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ketika kalian sudah memperoleh ini, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan cara ketiga jenis yang tadi. Sesuai dengan yang mana? Coba dicari sesuai jenis 1, 2, atau 3 yang dijelaskan ya. Untuk ini silakan dikerjakan sampai selesai ya, sampai menemukan nilai X-nya. Siap? Jika sudah, itu ketika A-nya itu kurang dari 1. Bagaimana ketika A-nya lebih dari 1? Ya, ketika A-nya itu lebih dari 1, caranya itu berbeda lagi. Jadi caranya kalian harus mengalihkan A dikali C terlebih dahulu untuk menemukan PQ ya. Nah, setelah itu B-nya itu tetap dengan P plus Q. Kita langsung masuk ke contoh. Ketika ada contoh soalnya 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini berarti A-nya berapa? 2 kan? 2 itu lebih dari 1. Makanya kita menggunakan rumus yang ini atau cara ini. Caranya A dikali C. A-nya 2, C-nya 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk B-nya 7, berarti kalian mencari dua angka jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya 7 ya. Karena ini penjumlahan semua atau positif semua, B dan C-nya ini sesuai dengan jenis pertama ya kan. Keduanya positif. Jadi dua angka positif ketika dikali 6 dijumlah 7 itu ada 1 kali 6 dan 2 kali 3. Dan jumlahnya itu 7 dan 5. Jadi yang sesuai itu 1 dan 6. Nah, setelah ini ketika kalian sudah menemukan bilangan yang memenuhi 1 dan 6, ini merupakan nilai X. Sehingga kalian tinggal memasukkan atau mensubstitusikan ya. Jadi 2X kuadrat ditambah X. Kenapa X? Karena 1X ditulisnya cukup X. Ditambah 6X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah ini kalian tinggal membagi dua plot ya, atau membuat dalam kurung, yaitu dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 6X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah ini kalian tinggal memfaktorkan ya. Cara memfaktorkannya, yang pertama kalian punya 2X kuadrat ditambah X. Berarti kalian mempunyai variabel yang sama ya. Jadi variabelnya dikeluarin. Jadinya X dikali berapa biar hasilnya 2X kuadrat ditambah X. Berarti X dikali 2X plus 1 ditambah kalian punya 6X plus 3. Jadi punya angka yang sama-sama bisa dibagi 3. Makanya 3 keluar. 3 dikali berapa biar hasilnya 6X plus 3. Jadi 3 dikali 2X plus 1 sama dengan 0. Tapi diingat ya, untuk cara ini yang di dalam kurung ketika pemfaktoran itu harus sama. Yang di situ saya tulis warna kuning ya. 2X plus 1 itu harus sama keduanya. Ya, jadi untuk memfaktorkannya itu hasilnya itu yang
merah ya, berarti X ditambah 3 atau yang di dalam kurung. Jadi dalam kurungnya harus sama. Ketika beda berarti kalian mungkin saja salah menghitung atau kurang teliti ya. Ketika sudah menemukan faktornya X plus 3 atau 2X plus 1, tinggal kalian menghitung seperti biasa. X plus 3 sama dengan 0 atau 2X plus 1 sama dengan 0. X nya berarti min 3 dan atau negatif setengah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Mbak Triwindi Astuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.